Hi Vivers, welcome back to Team Podcast. Kembali lagi dengan saya Vinta yang akan menemani Vivers beberapa waktu ke depan untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita yang cantik-cantik di depan saya ini. Yang pasti narasumber ini sudah ditunggu-tunggu oleh kalian semua kedatangannya. Penasaran gak siapa? Langsung tidak usah berlama-lama, kita tanya kalian namanya dan posisinya apa sih di Viv. Yang pasti nomor 1 adalah Valentina Chai selaku Finance Director Viv Group. Hai. Lalu narasumber kita yang kedua adalah Mbak Dian Nurvita Halim selaku Corporate Culture and Employer Branding and Digital Department Head. Hai Mbak Dian. Halo Vinta, apa kabar? Semangat. Gimana cantik-cantikan ibu-ibu di depanku ini? Oke, mungkin setelah aku kenalin sekarang langsung dari Valentina dan Mbak Diannya yang introduce yourself, boleh? Thank you Vinta. Halo semua, kenalin saya Valentina Chai selaku Finance Director Viv Group. Hai, oke. Selanjutnya mungkin boleh lebih detail Mbak Dian memperkenalkan dirinya. Halo Vinta dan Bu Valen, kenalkan saya Dian Nurvita Halim saat ini sebagai HC Corporate Culture, Employer Branding and Digital. Oke, bagaimana Vivers? Sangat happy kan dengan narasumber kita kali ini? Penasaran dong pasti topik apa sih yang selanjutnya akan kita bahas gitu. Oke, sekarang kita lanjut nonton sampai habis. Oke, mungkin pertama sebelum memulai kita mungkin lebih bincang-bincang dulu kali ya untuk obrolan hari ini gitu. Mungkin kira-kira dari Valentina dan Mbak Dian cerita dong apa sih kesibukannya sehari-hari gitu. Pasti kan kalau dari Senin sampai Jumat mungkin di kantor ada banyak meeting. Mungkin bisa cerita juga what you do in weekends gitu. Oh, langsung weekend ya. Nah, sebelum weekendnya mungkin tetap aja kita ceritanya untuk dari Senin sehingga hari Jumat kan. Jadi untuk Q1-nya itu fokus saya itu banyak sekali. Salah satunya obviously kita menutup buku tahun 2023. Keduanya itu yang juga sangat close to my heart itu adalah kita juga berhasil menutup dan menandatangani itu sustainable loan pertama kita di Viv Group maupun di Astra Group. Wow. Nah, kenapa pentingnya sustainable loan itu? Karena sustainable loan itu akan kita menarik untuk mensupport beberapa program di Viv Group nanti. Salah satunya adalah untuk program Hari Kartini. Sesuai dengan tema kita hari ini. Untuk Kartini ini kita berharap dengan pemberian pendanaan kepada perempuan-perempuan di seluruh Indonesia ini kita bisa membantu mereka hidup dengan lebih baik, lebih maju, lebih develop lagi dan juga membantu mereka di kegiatan seharian mereka. Oh wow, sustainability loan ya. Oh, sangat project yang sangat menarik sepertinya ya. Boleh tahu kira-kira jumlahnya itu berapa ya sustainability loan tersebut? Yang kita dapat dari 3 bank yang mensupport kita itu sebanyak 60 juta US dollar. Jadi saya minta nanti teman-teman dari NMC, dari Pak Daniel itu untuk membantu mensupport program kita ya. Program Kartini gitu ya, marketing Kartini betul. gitu ya. Oke, good ya. Jadi sebetulnya program itu juga untuk mensupport kesetaraan gender gitu ya, untuk membantu para wanita gitu, terutama untuk new motorcycle dia bisa menggunakan motorcycle untuk something yang make money gitu ya, untuk nge-support keluarganya juga gitu. Wow, good to hear. Keren sekali sepertinya proyeknya ya. Wow. Lalu mungkin sekarang Mbak Dian mungkin bisa cita-cita sendiri nih. Aku dengar-dengar katanya ini departemen baru ya Mbak ya. Boleh betul. mungkin diceritain sedikit kali ya. Ini baru tuh kenapa nih? Sebelumnya apa dan apa bedanya yang sebelum dan sekarang? Oke, baik. Jadi memang di 2024 ini awal tahun saya di-assign untuk nge-lead departemen yang baru, yang dimana sebelumnya culture, employer branding itu memang bergabung dengan fungsi HC lainnya, tapi tahun ini itu di-create departemen baru yang memang akhirnya kita fokus untuk mengelola internalisasi culture, values TEAM, kemudian juga kaitannya dengan employer branding dan juga proses digitalisasi di human capital. Dan memang di awal tahun ini
di start dari Januari kita banyak sekali fokus untuk meleverage lagi kerjasama kita, partnership kita dengan kampus-kampus. Jadi fokus utama di employer branding. Kemudian kita juga meng-create beberapa event ya untuk program sourcing dan hiring untuk development program para calon leader Fifth Group. Seperti itu. Menarik ya. Aku boleh nanya lagi nggak ya? Ini baru pertama kali sih aku mendengar employer branding gitu. Sebetulnya tuh tujuannya tuh employer branding tuh untuk apa ya? Dan seperti apa sih contohnya? Gitu. Oke, employer branding ini tujuannya adalah kita ingin lebih mendekatkan lagi Fifth Group itu dengan para calon yang talents yang akan bergabung dengan Fifth Group ya, dengan para alumni, dengan calon-calon karyawan kita. Kita ingin mengenalkan bagaimana sih bekerja di Fifth Group, values yang ada di Fifth Group itu seperti apa gitu ya, sehingga hal tersebut membuat mereka merasa curious dan akhirnya mau bergabung sebagai bagian dari human resources yang handal dari untuk Fifth Group seperti itu. Jadi kita tuh lebih kayak mengenalkan Fifth Group dulu ke mereka supaya mereka tertarik untuk bekerja dengan kita gitu ya. Betul sekali. Jangan sampai kayak aduh serem nih kayaknya nih mau kerja di Fifth Group gitu ya. Kita harus memberitahu, memperlihatkan culture kita yang kita bisa bilang fun lah ya gitu. Betul sekali. Wah luar biasa ya cita-cita dari Valentina dan Mbak Dian ini. Memang 2024 ini kita benar-benar menerapkan semangat WIP S1 gitu ya. Nah mungkin aku mau nanya nih ya, pernah gak denger perumpamaan atau istilah atau kata-kata dari anak zaman now, 24 jam rasanya gak cukup untuk membagi waktu antara pekerjaan dan rumah gitu lah, or family gitu ya. Setuju nggak kira-kira nih Valentina dan Mbak Dian? Kalau misalnya memang setuju, mau dong diceritain setujunya kenapa. Kalau tidak setuju, mungkin ceritain kenapa. Dan mungkin di sini para viewers lebih penasaran kali ya. Yang tadi kan kita udah ngomongin mengenai pas hari kerja dan juga weekend. Pasti penasaran kalau weekend nih Valentina dan Mbak Dian tuh bagaimana sih spending time with family dan apa yang dilakukan selama weekend? Saya rasa yang kata-kata atau perumpamaan yang anak zaman now itu benar sekali ya. Kalau bisa itu saya butuh 48 jam sehari kayaknya supaya bisa mengelola semuanya di kantor maupun di rumah dan maupun diri sendiri kan. Ya. Jadi kalau di kantornya itu ya waktunya udah diatur dengan meeting dan lain-lain itu yang, tapi buat saya itu hal di kantor itu not only is the only important thing kan. Keluarga saya dengan 2 anak saya yang masih kecil itu juga sangat penting buat saya. Justru itu saya coba seupaya mungkin itu kalau tidak ada dinner meeting atau tidak ada perjalanan dinas itu, saya spending time dengan 2 anak saya itu sebanyak mungkin. Kalau weekdays-nya itu biasanya malamnya itu kita makan bersama, dinner, saya mendengar ceritanya anak-anak di sekolah bagaimana, sehariannya itu mereka. Setelah itu ya mau gak mau harus urusin PR mereka ya. Homework, ujian, tes, spelling, ya biasalah gitu kan kalau anak sudah bersekolah. Yang saya looking forward itu obviously weekendnya, karena weekendnya itu baru ada waktunya itu yang benar-benar spending dengan anak itu di luar harian sekolahnya, harian di luar PR-nya itu. Tapi mungkin ya yang di spending time itu kalau bukan ya makan bersama di mall atau kadang-kadang itu swimming bersama, melakukanlah the most important thing itu kamu melakukan sesuatu kegiatan bersama dan kamu fokus terhadap mereka, right? Karena udahlah 5 kali at least minimum 8 jam 9 jam di weekdays itu kan kamu tidak bersama mereka kan ya. Dan menurut saya juga ya walaupun semua ini penting, the last thing is jangan lupa terhadap suami dan diri sendiri ya. Kenapa suami itu juga orang kan kalau kamu menghabiskan waktu itu di anak, di kerja itu dan lupakan suaminya itu kan juga tidak baik. Jadi harus juga meluangkan waktu untuk dating bersama di luar anak-anak. Dan terakhirnya itu diri sendiri juga harus ada sedikit me time-nya. Jangan terlupa juga kamu sendiri itu bisa capek, bisa terasa lemas itu. So spend some time on yourself juga, kadang-kadang mungkin spending time on yourself itu bisa spa sedikit atau bisa aja baca buku yang
kamu suka, those are all things that I think bisa membantu juga, menghiburkan dan menghappykan diri sendiri lah. Ya, jadi Valentina punya 2 daughters ya, masih kecil-kecil. Setuju sih Val, intinya kalau misal memang ada waktu luang di luar dari pekerjaan, pasti kita akan fokus dengan keluarga gitu ya. Dan aku juga setuju banget sih, kita juga nggak boleh melupakan suami kita gitu betul ya. banget, betul Jangan banget. kayak kita terlalu fokus dengan kerja dan anak, suami kita kayak terbengkalai ya. Betul. Nanti kalau nggak diurusin, yang ngurusin siapa? Ayo. Jangan ya Bu ya. Bahaya Karena aku banget. sendiri kalau boleh cerita, aku tuh pokoknya setiap Jumat malam itu adalah waktunya dating gitu. Walaupun memang seminggu cuma sekali gitu ya, tapi harus ada gitu. Cuman yang aku mau nanya ya mengenai me time spa gitu ya. Aku mau nanya gini, karena aku juga mother gitu ya. Adalah momen dimana aku tuh pengen sih me time spa gitu. Tapi pada saat lagi relax spa, mikirin anak gue lagi ngapain ya, nggak apa-apa nggak ya ditinggal gitu. Bagaimana sih caranya supaya kita tuh tetap enjoy me time-nya tanpa kita tuh terlalu mikirin gitu. Kayak anak gue nggak apa-apa ya nggak ya ditinggal gitu. Lagi weekend gue malas spa, atau ada ngerasa guilty gitu. feeling. Kok aku enak-enakan, anak aku kok ditinggal gitu. Padahal Gimana ini ya? weekend loh gitu. Gak mudah sih Winta, saya juga sering ada rasa begitu kan, yang rasa guilty feelingnya itu. But I think the most important thing is to remember, kalau ibu atau mama yang tidak happy, anaknya juga pasti tidak akan happy. Karena pasti ada kontak batin lah ya. Correct, gitu. betul. Ya, okay, Jadi ya walaupun susah ya untuk meluangkan waktu 1 jam untuk ke spa, ya tetap aja jangan terlalu khawatir, jangan terlalu risau, worried gitu. I think itulah mungkin ya. Gak mudah. I think gak Dilemanya Tidak mudah, kita tapi kita harus gitu ya. berusaha. Betul. Thank you Valentina. Nah kalau sekarang Mbak Dian gimana nih? Aku dengar Mbak Dian nih beberapa tahun yang lalu habis melahirkan anak kembar ya. Iya, betul lucunya. sekali. Jadi saya anaknya 3 Ibu. Yang pertama itu sudah kelas 5 elementary schools, kemudian yang kedua itu kembar cewek cowok gitu. Dan sekarang udah berumur 2 tahunan gitu. Jadi ya memang ya seperti itu sih, Senin sampai Jumat kita pasti udah padat ya schedule-nya di kantor. Memang saya mengusahakan kalau pulang ya paling enggak masih bisa main bersama. Dinner, maksudnya makan bareng dengan anak yang pertama. Kemudian setelah selesai anak-anakku, biasanya itu langsung kayak ya udah handover dari nenisnya, mbak-mbaknya pasti tidur main malam sama aku dulu gitu. Seperti itu. Nah, cuma kalau weekend memang ya mungkin kurang lebih sama, berusaha untuk selalu bareng-bareng aktivitinya, karena kadang weekend itu kan pasti yang anak yang pertama itu udah ada jadwal dia entah les ataupun misalnya dia mau sport dengan teman-temannya, aku berusaha untuk nganterin. Tapi kalau misalnya nggak ada, pasti aku sama suamiku itu janjian gitu, karena aktiviti anak pertama sama yang si kecilnya kan udah berbeda. Nah yang kecil itu biasanya kalau pagi weekend ya mereka simple sih, yang penting sama-sama kita jalan-jalan keliling aja keluar kompleks setengah jam, itu mereka udah happy gitu kan. Atau misalnya pas misalnya aku harus grocery shopping, ya udah aku bawa aja, ayo sekalian mereka dorong-dorong kereta, ngambil, ayo ini beli brokoli gitu ya. Nah seperti itu sih yang dilakukan. Tapi ya memang me time itu kadang aku juga iya gitu ya, maksudnya ngerasain kayak guilty. Nah kalau me time aku lebih ke pijet kayaknya, suka sakit pinggang karena gendong kiri kanan gitu kan ya. Nah tapi ya gitu, aku mengusahakan ya pas di jam anak-anakku tuh tidur, karena aku nggak bisa tidur siang juga. Jadi pas mereka tidur ya udah aku izin sama suamiku, aku pijet dulu ya gitu. Ya udah habis itu pulang ya udah nggak pegel, mereka bangun kita main lagi seperti itu. Oh jadi kalau anak-anak tidur Mbak Dian me time. Iya, gitu aku kelayapan. Ya, itu a good tips sih. Tapi kalau aku mereka tidur ikutan tidur juga. Karena weekdays kan nggak bisa tidur. Jadi mumpung anak tidur ikutan tidur, anak bangun baru bangun. Aduh, oke, ini sangat menarik banget ya gitu. Apalagi waktu itu kayak aku pernah nanya-nanya sama Mbak Dian gimana sih cara bagi waktunya dengan anak pertama dan anak kedua dan ketiga gitu. Ternyata memang kita tetap harus berbagi waktu dengan suami juga gitu ya. Berarti memang komunikasi dan memang tetap harus kita atur jadwal yang baik dan juga yang pasti spend time buat suami juga gitu. Nah, dari hasil cerita-cerita kalian as a mom di rumah gitu ya, and as a leader di Fifth Group, itu kan
kan pasti di belakangnya nih pasti ada tips and trick bagaimana sih supaya menjadi wanita tangguh gitu kan. Pasti viewers penasaran, tapi kita main teka-teki dulu boleh? Oke, sekarang teka-tekinya, gamenya aku akan kasih 4 pertanyaan. Jadi dari 4 pertanyaan tersebut, Valentina sama Mbak Dian harus cepet-cepetan nulis di whiteboard apa jawabannya. Tapi nanti aku kasih waktu 5 detik dulu ya, habis pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, terus langsung hop gitu. Ya, Nanti oke. siapa cepat dan siapa yang tepat, gitu ya. Oke? Oke, pertanyaan pertama. Jeng. Siapakah tokoh perempuan yang namanya disebut oleh Valentina pada saat Culture Day bulan April? Harus nama lengkap. 3, 2, 1. Harus nama lengkap, nggak boleh typo. Kayaknya kurang. Saya kasih 2 just in case. Saya orang yang tidak suka berisiko, jadi saya kasih 2 jawaban dulu. Bagus sekali. Semoga benar. Sebetulnya ada sih yang benar, cuman itu itu R atau D ya? Diane Mary Child. Yeay, benar Valentina. Sebelah itu dikit sih, dikit lagi ya. Nggak lengkap, Child di belakang. kurang child. Mungkin waktunya kurang lama, tadi baru 5 detik gitu. Yeay, 1-0. Oke, dihapus dulu. Next ini kita mau yang namanya sambung lirik. Oke. Gitu ya. Jadi ada sepotong atau sebait lagu, sepotong kali ya, 1 kalimat gitu ya, 1 baris lagu. Nanti kalian harus tulis di whiteboard lanjutan liriknya apa. Kalau misalnya mau dapet poin lebih bagus dinyanyiin lagi, dengok. Oh gitu, Budian aja ya. Yang aja menang kali gini. Kita coba ya. Oke, lagunya adalah 1, 2, 3. Empat, 3, 2, 1. Aduh, 5 detik tulis banyak loh. Moving forward, forward, tiada tiada henti. henti. Yeay, Jelek ya benar. tulisannya ya. 2, 1. Mbak Dian mau nambah poin nggak dinyanyiin? Moving forward, tiada henti. Boleh Oke, 2. Aduh, lucu. Oke, nah yang terakhir nih mungkin ada laptop. Yang Waduh, biasa masih pakai spreadsheet. laptop ya. Yang ketiga kita mau math quiz, oke? Oke. Mungkin bisa ditulis di whiteboardnya juga. Baik, tulis Supaya nggak soal lupa. dulu. Karena ini Soal gitu ya. soal, Biasa karena kalau angkanya matematika akan gitu banyak. ya. Nah, karena angkanya akan Soal. banyak. Oke, Kayak pertanyaannya PR math. adalah Anak-anak. 5 5. ditambah 4 dikali 8 ditambah 6 dikurang 8 adalah Itu. Oh. 3, 2, 1. Ya. Yeay, benar dua-duanya. 35. Meskipun ini ya, jalan yang berbeda ya. Jalannya berbeda. Oh, iya. Jalannya berbeda loh. Kan yang penting prosesnya bisa beda, yang penting hasil dan tujuannya aja. Jadi 35 itu seperti umur Fifth Group di tahun ini, 35 tahun. Hore. Tanggal 1 1 1 Mei. Mei. Congrats. Jadi 3 3 ya. 3 kalau nyanyi. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir nih agak berat kalau misalnya memang tidak jago menghafal. Oke, yang terakhir adalah SDGs poin 5. Membahas mengenai titik 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Ya, gender equality atau kesetaraan gender. Yeay, Oke. congrats. Ya, Jadi- ini penting ya, Binta, gender equality ini, dan juga dari kita pun, mungkin ada pendanaan baru berkaitan dengan gender Ya. equality juga yang kita akan lanjut pelajarin. Ya, dan maksudnya gender equality itu bukan menjadi maksudnya
wanita tuh jadi mendominasi gitu ya, tapi kita equal gitu ya. Berarti sebetulnya di tim kita nih udah kekurangan cowok ya kayaknya. Tinggal satu. Mungkin Valentina boleh cerita sedikit. Tinggal satu ya di Mungkin finance. Valentina bisa cerita sedikit gitu di timnya ada berapa perempuan dan berapa laki-laki gitu. Terlalu ramai perempuan. Mungkin kalau di finance memang harus ditaruhnya perempuan, apalagi untuk nego kan. Iya, Karena untuk kalau udah nego nego sama emak-emak gitu udah mundur duluan. Tetapi kalau ada cowok-cowok yang mau apply ke tim kita, saya terima. Karena di tim kita Saya butuh sedikit ya untuk gender equality-nya sebenarnya. gender equality, tapi ini lebih ke berbeda dengan program sustainability. Karena program sustainability untuk wanita, kalau ini kita lagi butuh cowok untuk menetralkan para emak-emak gitu kali ya. Iya, dan juga menemani bapak-bapak seperti Daniel, seperti Eki. Koko Daniel dan Koko Eki disebut loh namanya. Kayak gimana nih Fever, seru kan teka-tekinya Valentina dan Mbak Dian gitu. Nah, dari quiz yang terakhir, teka-teki yang terakhir mengenai SDGs number 5 which is gender equality. Nah, aku nih pengen nanya-nanya nih ke Valentina sama Mbak Dian gitu. Mungkin lebih ke Mbak Dian dulu gitu ya. Boleh nggak sih diceritain kalau di timnya Mbak Dian ini komposisi timnya ini lebih mayoritas laki-laki atau perempuan? Oke, kalau di tim corporate culture, employer branding, and digital saat ini, memang mayoritas masih dominan laki-laki ya. Maksudnya tim yang laki-laki itu ada 7 orang, yang perempuannya ada 3 orang gitu ya. Dan memang di corporate culture dan employer branding ini butuh orang-orang yang tadi ya punya jiwa seni, kreatif gitu. Nah, saya sih melihat ya itu tadi ya harus ada keseimbangan, karena kan cara mendesain konten ya ataupun tadi untuk terkait dengan hal-hal detail, misalnya cara approach ke kampus-kampus ataupun desain agreement dan negosiasi, pasti laki-laki dan perempuan ada strength-nya masing-masing. Nah, di situ kita berusaha untuk membalance gitu ya, sehingga outputnya itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita desainkan, seperti itu. Oke, kalau dari Valentina ada sedikit cerita mengenai timnya Valentina. Kalau di tim saya itu ada di BAT sama Finance and Treasury ya. Dan Binda juga tahu lah kalau di bawah saya itu rata-ratanya, terutamanya leadernya itu juga perempuan-perempuan hebat, fifth group ya. Ya, dan di sinilah going back to apa artinya kesetaraan gender itu. Kadang-kadang kita juga harus melihat kesetaraan gender itu juga bermaksud kita juga butuh cowok di tim kita, bukan sahaja bukan hanya cewek sahaja. Kembali ke apa yang dibilang Dian tadi itu, karena kan kelebihan cowok dan cewek itu kan perempuan dan laki-laki itu kan beda, dan itu yang harus kita ada untuk mengimbangkan kekurangan masing-masing juga. Oke, good. Nah, kalau dari Mbak Dian aku mau nanya sedikit nih ya, karena kan memang komposisi timnya itu yang laki-laki tuh lebih banyak gitu ya. Mungkin ini cita-cita sedikit aja gitu ya. Bagaimana sih, apakah ada perbedaan gitu ya cara Mbak Dian itu berdiskusi atau mengajak mereka untuk make decisions? Ada perbedaan nggak caranya gitu ya, approach-nya ke yang perempuan ataupun yang laki-laki gitu? Karena kan ada yang dibilang gini, wah kalau misalnya punya leader cewek nih kalau misalnya marah nih kayak mama nih ngomel gitu. Gitu. Jadi semoga saya enggak ya. Apakah memang ada approach yang berbeda gitu ya? Kadang ya kalau misalnya ke laki-laki mungkin kayak ya udahlah kita bisa ceplos-ceplos gitu, karena pasti laki-laki mikirnya ya mama lah ya gitu ya, ibu-ibu ceplos-ceplos nggak ambil hati gitu. Tapi kan ada yang bilang juga kalau misalnya wanita ke wanita gitu kita harus lebih, pendekatannya itu harus lebih smooth gitu. Nah, aku mau lebih cerita itu dong dari Mbak Dian gitu, apakah ada pendekatan ataupun approach yang berbeda gitu antara ke tim yang perempuan maupun yang ke laki-laki? Oke, mungkin kalau approach yang berbeda, saya rasa setiap orang kan pasti punya karakternya masing-masing, dan kita sebagai leader itu memang harus mengenal bagaimana cara meng-approach yang tepat seperti itu ya. Tapi memang secara general kalau dengan tim yang perempuan atau wanita biasanya itu kan cara memandangnya akan relatif lebih sama kayak aku gitu ya, sehingga ya tadi gitu ya, ketika kita berdiskusi atau apa, ada
kondisi-kondisi tertentu yang kita ngerasa kayak telepati gitu loh. Oh iya nih udah sama kayak gitu, kayaknya asik seru ya gitu. Nah tapi agak sedikit berbeda, mungkin ya karena itu tadi pola berpikir, cara berpikir pria dan wanita itu kan beda ya. Kalau kita akuin kita agak pasti nyasar tuh kalau baca map gitu kan. Tapi kalau kita disuruh cari barang ataupun multitasking, kita bisa lah gitu, dan itu gampang sekali gitu kan. Nah mungkin ke tim yang pria mungkin kita juga harus lebih mengusahakan agar lebih spesifik dan detail gitu ya, sehingga mereka tidak salah menerjemahkan seperti itu sih. Jadi pendekatannya mungkin kalau dengan tim yang wanita kita bisa bicara global konsepnya ya, karena kadang udah berasa kayak telepati, mereka ngertiin dan hasilnya sama gitu. Mungkin dengan tim yang pria harus lebih detail dan spesifik dan kayak lebih clear kita tuh maunya apa kayak seperti itu sih ya. Mungkin ya by experience juga, karena tim yang baru kita juga penyesuaian juga ya, dan memang ya tadi sih dengan adanya kombinasi yang pas antara tim yang pria dan wanita, saya rasa outputnya akan sangat lebih optimal seperti itu. Ya setuju sih, karena kita udah mirroring lah ya sama-sama wanita. Mungkin kalau misalnya bahasa lucunya tuh ya, kalau sama-sama wanita mereka udah tahu nih kayaknya lagi PMS nih ya, jangan deketin dulu deh gitu. Kalau mungkin kalau laki-laki dia nggak tahu jadwal-jadwal kita gitu ya, nggak tahu ya simptomsnya gitu ya. Gitu ya, simptomnya di jadwal ini kayak lagi PMS nih. Kita bercanda ya Vivers, tapi itu relate sih. Oke, thank you Mbak Diana. Paling aku pertanyaan terakhir kali ya gitu ya. Kira-kira mau sharing aja, ada nggak sih kayak kejadian ataupun kebijakan dari perusahaan gitu ya yang seakan-akan tuh menghalangi para perempuan untuk berkarya di Fifth Group gitu. Walaupun hopefully tidak ada ya, cuman mungkin sharing kalau misalnya memang tidak ada ya mengapa tidak ada gitu, apa yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Kalaupun ada itu pun apa? Saya berasa ya sepanjang tahun saya di Fifth Group itu saya tidak melihat ada apa-apa yang dibatasi atau menghalang ya perempuan-perempuan untuk berkarya di Fifth Group. Malah yang saya bisa lihat itu dari Ibu Esther dan dengan tim-tim Bu Esther juga, mereka coba memperdayakan dan membantu ibu-ibu, terutamanya ibu-ibu baru untuk masih tetap bisa berlanjut berkarya di sini. Kalau dari Mbak Dian? Ya, kalau dari saya sendiri, saya merasa sih tadi ya dengan aktivitas, policy gitu ya, tidak ada yang dibatasi, dan memang di Fifth Group itu merupakan perusahaan yang memang memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk siapapun berkontribusi, dan memang apa yang kita lakukan selama ini kita juga saling men-encourage woman support woman ya, kepada para leader wanita juga kita men-encourage agar terus bisa berkarya dan memiliki jenjang karir yang bagus juga di Fifth Group. Dan terbukti BOD kita ada 2 wanita-wanita tangguh, para leader juga banyak sekali kaum perempuannya. Dan memang kita juga melihat bahwa dengan berkarya di Fifth Group dengan tadi ya para leader wanitanya cukup berimbang juga, kontribusinya kepada perusahaan juga lebih optimal seperti itu. Wah, sangat menarik sekali, dan semoga masuklah ya ke hati Vivers yang lagi nonton ini, bahwa kalian yang akan menjadi calon karyawan Fifth Group tidak usah takut kalau kalian perempuan untuk berkarya di Fifth Group dan untuk bekerja di sini gitu, karena di sini sangat besar woman empowerment-nya, dan juga kita tuh mempunyai pertemanan dan teamwork yang sangat solid gitu ya, terutama untuk para wanita gitu ya. Kita tiap bulan ada yang namanya arisan arisan Kartini gitu ya, memang bilangnya arisan gitu ya, tapi sebetulnya di situ kita juga bertukar informasi, lebih engagement satu sama lain gitu, karena Fifth Group ini organisasinya sangat besar. Kita mau para Kartini Fifth Group ini tetap kenal satu sama lain, sehingga nanti kedepannya teamworknya juga terus berjalan dengan baik gitu ya. Nah yang terakhir nih, kira-kira ada pesan ataupun harapan-harapan dari Valentina dan Mbak Dian kepada para perempuan di dunia ini gitu, terutama para sahabat-sahabat Vivers yang lagi nonton podcast ini. Thank you Vinta. Buat saya, untuk semua perempuan yang sedang menonton podcast ini, terutamanya perempuan-perempuan hebat di Fifth Group, saya mungkin mau menyampaikan satu hal yang penting. Ayo berperan.
Saya berasa ya, kalau kita lihat di kita sekarang ini, di zaman sekarang itu, yang dihargai itu, yang dipentingkan itu adalah setiap individu dan juga kualitas dan kompetensi yang dimilikinya. Kita tidak melihat latar belakang, kita tidak melihat suku, budaya maupun gender mereka. Jadi saya berharap perempuan-perempuan semuanya di dunia, di Indonesia, di Fifth Group ini tidak merasa takut, tidak merasa ragu-ragu untuk berperan. Kerana saya berasa kita semua memiliki ketabahan, kekuatan yang sangat besar di dalam diri kita sendiri. Nice. Kalau dari Mbak Dian sendiri? Oke, kalau dari saya ya kepada seluruh perempuan-perempuan ataupun tadi ya adik-adik yang sekarang masih semester 7, semester 8 gitu ya, ya jangan khawatir untuk bergabung di Fifth Group ya para calon-calon karyawan gitu ya, karena di Fifth Group itu kita punya lingkungan yang sangat support dengan wanita untuk berkarir ya, jadi jangan khawatir, dan di sini sangat mengutamakan tadi kesetaraan, dan kita itu juga dilihat berdasarkan kemampuan dan kapasitasnya kita. Jadi jangan ragu, dan buat karyawan Fifth Group, para Kartini Fifth Group yang sudah memberikan karya dan kontribusinya, ya semangat terus, karena kita ini memang wanita tangguh, multi peran, di kantor bisa, di rumah juga bisa. Yeay. Thank you Valentina, Mbak Dian. Jadi pada intinya untuk kesimpulan, kita sebagai para wanita, kita tidak boleh minder gitu lah ya kepada para laki-laki, karena kita ini semua sama. Jadi jika kita memang mau berperan, kita harus memposisikan diri kita juga sama gitu dengan para laki-laki dan teman-teman semua gitu. Jadi tidak ada yang namanya satu di atas ataupun satu di bawah gitu. Jadi kita harus berperan gitu ya. Jadi terima kasih banyak Valentina dan Mbak Dian untuk obrolannya yang luar biasa, dan semoga podcast ini juga bisa jadi penguat untuk seluruh perempuan Fifth Group di seluruh Indonesia, dan juga para calon karyawan Fifth Group gitu ya, bahwa kalian itu tidak sendiri, kalian tidak dinomorduakan. Fifth Group pasti akan selalu mendukung penuh kalian untuk berkarya. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah jangan lupa like, comment, and subscribe, dan follow seluruh media sosial Fifth Group. See you di next episode Tim Podcast Fifth Group. Luar biasa, tim, yes.